Sulistiorini, anak kedua dari 3 bersaudara ini lahir pada 15 Desember 1965 di Desa Duren, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar. Nama saya Sulistiorini. Saya dilahirkan oleh orang tua yang bernama Bapak Haji Muhammad Soheh dan Ibu Diniati. Saya itu 3 bersaudara ya, 3 bersaudara itu perempuan semua. Kakek saya itu namanya Pak Haji Tambeh. Itu senengannya membaca. Kalau bapak saya senengannya ngaji, kalau bapak saya. Langganan Joyoboyo sama PS dulu. Dari itulah saya senengannya membaca. Karena di dalam buku Joyoboyo sama PS itu ceritanya mesti bersambung. Dibesarkan oleh keluarga petani tembakau yang terkenal kaya di desanya, Cicit dari seorang Demang ini tetap rendah hati terhadap sesama. Sejak kecil, ia gemar membaca buku-buku berbagai genre. Hal ini membuatnya tumbuh sebagai anak yang cerdas dan berpengetahuan luas. Sejak sekolah di SD Negeri Duren, Sulis selalu peroleh prestasi setiap tahunnya. Sekolah SD ranking terus, kawit SD, SMP, Sanawiyah, S1, S2, S3. Bu Sulis itu mulai kecil rajin sekolah, rajin mengaji. Semangat sekolah, semangat belajar. Itu Mbak Ririn itu dulu gitu. Salah satu hobi saya itu kalau pas senggang saya memang mancing ya, memancing, dan saya ahli kalau memancing itu. Pasti dapat banyak. Tahun 1976, Sulis lulus dari SD Negeri Duren. Kemudian, ia melanjutkan sekolahnya di MTS Negeri Jabung, Talun, Kabupaten Blitar. Waktu itu pinternya itu di bidang eksak ya, matematika, IPA seperti itu. Sehingga Pak Kepala Sekolah itu mengharapkan untuk melanjutkan di SMP 1 yang waktu itu saya memang ranking 1, ranking umum. Tetapi oleh orang tua saya itu tidak boleh. Jadi saya mengikuti saran orang tua sehingga setelah SD saya melanjutkan ke Sanawiyah. Di sekolah ini, Sulis tetap menunjukkan prestasinya. Bahkan ia selalu menjadi juara kelas di setiap penilaiannya. Hal ini membuat salah satu guru honorernya memberikan perhatian lebih kepada dirinya. Kelas 1 itu saya mempunyai guru, yang guru itu menurut saya enak sekali mengajarnya. Dulu mengajar IPS itu. Dulu itu di SD saya senangannya eksak dan pinter di eksak. Karena di Sanawiyah itu saya senang sama guru IPS tadi, sehingga yang saya pinternya akhirnya ke IPS itu. Gurunya itu tampan, masih muda, belum nikah. Sehingga jadi idola ya. Dengan saya itu kalau saya melanggar aturan itu lunak ya, nggak seperti yang lain. Di Sanawiyah itu kan seragamnya waktu itu abu-abu putih. Itu saya seragamnya nggak mau saya pakai abu-abu putih, saya pakai biru putih. M-nya itu besar lalu dilingkin seperti itu. Guru-guru itu ya cuma tersenyum-senyum saja, nggak memarahi saya gitu loh. Tahun 1982, Sulis lulus dari MTS Negeri. Kemudian ia melanjutkan sekolahnya di Mantologo, Blitar. Tak disangka, guru idola MTS-nya diangkat PNS di Mantologo, Blitar. Saya melihat guru saya yang IPS tadi kok di Mantologo, sehingga tetap membersamai saya mulai dari kelas 1 di Mantologo. Beliau akhirnya mengajar saya guru fikih waktu itu. Kelebihannya itu mengajarnya itu enak diterima oleh siswa sehingga menjadi guru idola. Dan pada waktu itulah akhirnya saya mulai suka dengan beliaunya. Pokoknya belajar itu tetap nomor 1, yang lain itu nomor 2 dan seterusnya gitu. Sehingga tidak mengganggu prestasi saya dalam belajar. Saya memang dekat dengan ibu saya, sehingga saya ngomong kalau saya ini ditaksir oleh guru saya, lalu sama ibu saya disuruh ke rumah. Jadi Bu Sulis itu pernah kena tilang. Kemudian saya antarkan pulang ke rumahnya. Ya sekali itu saya berjumpa dengan orang tuanya. Nah di sana saya juga diterima dengan baik, mungkin dinilai baik oleh orang tuanya karena mau mengantarkan pulang. Benih cinta mulai tumbuh di antara mereka. Guru yang masih lajang ini terpaut usia 15 tahun dengan Sulis
muridnya sendiri. Aneh tapi nyata, takkan terlupa. Kisah kasih di sekolah dengan si dia. Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Dia kelihatan lain dengan yang lain. Dan saya senang menyukai orang-orang yang seperti itu memang. Jadi zaman saya terlaksana. Ya, beliau orangnya kan bunder itu, lemu, bunder. Terus saya senang seperti itu ya itu cocok sudah lah. Sampai sekarang ini beliau tetap seger saja. Berkat doa dan usaha yang kuat meyakinkan kedua orang tua Sulis, akhirnya tanggal 11 Januari 1984, guru idola meminang Sulis yang saat itu masih duduk di bangku kelas 2 aliyah. Itu juga rame, ada yang pro dan kontra ya. Yang pro itu ya tetap memotivasi saya untuk terus melanjutkan dan terus berprestasi, tapi yang kontra itu ya apa mungkin bisa melanjutkan, menyelesaikan mannya itu. Dan saya memang disarankan oleh Pak Hamzah, Pak Kiai Hamzah supaya pindah ke Manlingi waktu itu. Beliau memang pinter, iman-iman kalau tidak dilanjutkan. Taman punya potensi otak yang cerdas. Sekarang seperti ini, alhamdulillah wa syukurillah. Sebuah kisah yang penuh kontroversi. Meskipun menghadapi tekanan dan kritik dari teman sekolahnya, Sulis tetap semangat untuk menyelesaikan pendidikannya. Kemudian Sulis pindah sekolah ke Madrasah Aliyah Negeri di Wlingi, Blitar. Tahun 1985, Sulis lulus dari Aliyah dan hamil dengan usia kandungan 3 bulan. Karena sudah punya suami, akhirnya waktu ujian negara itu saya sudah hamil 3 bulan. Padahal guru olahraganya Manwing itu sangat streng, namanya Pak Edi itu. Karena saya takut, walaupun saya hamil 3 bulan itu saya tetap mengikuti olahraga yang persyaratan untuk ujian negara itu saya ikuti semua itu. Walaupun sangat berat itu yang olahraga, untuk olahraga khususnya itu saya harus lari, saya lompat jauh, lompat tinggi itu saya ikuti, padahal itu sudah hamil 3 bulan karena saking takutnya saya tidak bisa mengikuti ujian negara. Tapi alhamdulillah anak saya nggak apa-apa, alhamdulillah. Setelah lahirnya putri pertama, Sulis melanjutkan sekolahnya di Yayan Sunan Ampel, Surabaya, cabang Tulungagung. Selama kuliah di kampus ini, ia kembali dianugerahi 2 orang anak, sehingga Sulis harus mampu mengatur waktu antara kuliah dan menyusui anaknya. Sehingga anak saya yang saya masih susu itu saya sapeh istilahnya. Di IAIN Tulungagung itu semester 1 kan saya selesai nyapeh ya. Di akhir semester 1 itu saya hamil lagi anak kedua. Jadi kuliah di IAIN Tulungagung itu semester 1 akhir itu saya hamil muda, semester 2 itu saya hamil tua, semester 3 itu saya menyusui kecil, semester 4 menyusui besar, terus seperti itu sampai selesai ya. Sampai selesai IAIN Tulungagung itu anak saya 3. Sangat sulit ya, sangat sulit antaranya mengatur jadwal saya yang masih mempunyai anak kecil, 2 anak kecil waktu itu, dan kuliah. Saking sibuknya mengatur waktu di rumah itu nggak begitu bisa konsentrasi. Sehingga waktu saya naik bis itulah saya untuk membaca buku-buku kuliah itu di bis antaranya Blitar ke Tulungagung. 12 semester di kampus ini, Sulis akhirnya lulus pada tahun 1993. 94 saya akhirnya hamil lagi. 95 saya melahirkan anak yang keempat. 96 anak saya yang keempat itu usia 1,5 tahun, saya mengajar di MTSN Jabung. Kemudian ia melanjutkan program Strata 2 di kampus Tain Malang. Di tengah keterbatasan waktu dan energi, ia berhasil menyelesaikan pendidikan S2
dengan prestasi yang memuaskan. Dan akhirnya di STAIN Malang saya alhamdulillah semester 2 konsen itu nilai saya bagus. Akhirnya satu kelas itu yang dapat beasiswa cuma 2 orang, saya dengan Bu Mardia. Tahun 2002 itu saya diterima di Setit Al-Musyrikun sebagai dosen. Dan di tahun itu juga saya dapat nominasi penelitian nasional. Meskipun menikah, yang saya salut sama beliau, dia itu melanjutkan S1, S2, dan S3. Di samping juga menyelesaikan semua tugas-tugas keluarga yang menurut saya sangat luar biasa. Dan yang saya mungkin belum bisa lakukan adalah Prof. Sulis itu sering memenangkan kompetisi-kompetisi ilmiah. Dan kemudian ia melanjutkan program S3 di Universitas Negeri Malang. Tahun 2009, Sulis lulus program doktor. Pengalaman hidup saya ini bahwa seseorang itu kalau mempunyai motivasi belajar yang tinggi, apapun penghalang, apapun masalah itu tetap bisa dijalani dengan sangat baik. Misalnya saya bisa memanage keluarga saya, kuliah saya juga sukses, berhasil lulus dengan baik. Sulistiorini meyakini bahwa doa dan dukungan dari orang tua serta ridho sang suami memberikan kekuatan ekstra dalam perjalanan hidupnya. Kesuksesan saya ini adalah salah satunya adalah doa seorang ibu. Yang kedua juga doa suami saya yang mendampingi saya, yang menyekolahkan saya mulai dari aliyah sampai doktoral, dan ridho beliau. Kini Dr. Sulistiorini dianugerahi 4 orang anak, yaitu Sofia Hatarina, Faza Fitriana, Sofia Rahman, dan Ikhwanur Rahim. Tahun 2023, Dr. Sulistiorini telah mencapai puncak kesuksesan dalam dunia pendidikan. Ia adalah seorang guru besar bidang ilmu manajemen pendidikan Islam di kampus terkemuka UIN 1 Tulungagung. Terima kasih kepada Kementerian Agama, khususnya Bapak Menteri Yakut Khalil Qomas. Terima kasih kepada Kementerian Pendidikan. Terima kasih kepada Bapak Rektor UIN 1 Tulungagung, Bapak Profesor Dr. Maftuhin. Terima kasih kepada Ketua Senat beserta jajarannya, Direktur Pascasarjana UIN 1 Tulungagung, Bapak Profesor Dr. Akhya. Terima kasih kepada guru-guru saya, Bapak saya almarhum, Bapak Haji Muhammad Sokeh, dan ibu saya yang masih terus mendampingi dan berkat doa-doanya bisa berhasil. Terima kasih kepada suami saya yang mendampingi saya. Terima kasih kepada anak-anakku, mantuku, cucu-cucuku, saudara-saudaraku. Kebersamaan itu sehingga saya bisa mencapai gelar akademik tertinggi, yaitu guru besar. Mengucapkan selamat kepada Profesor Dr. Hajah Sulistiorini MAG yang dikukuhkan sebagai profesor di bidang pendidikan Islam. Saya yakin beliau kompeten dan kredibel di bidangnya. Semoga semangat dan keuletan beliau dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi kami dosen-dosen dan juga pendidik untuk tetap semangat dalam menjalankan tugas serta tridharma pendidikan. Kini, Profesor Dr. Sulistiorini MPDI menjadi profesor ke-28 di Kampus Dakwah dan Peradaban UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Selamat, Prof.